Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan ke-17 ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang kalor dan perubahan wujud benda. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep hubungan kalor dan perubahan wujud benda. Perhatikan penjelasan berikut ini. Kalor dan perubahan wujud benda. Apa yang akan terjadi jika es krim dibiarkan di tempat terbuka? Es krim akan mencair. Peristiwa ini terjadi karena es krim menyerap kalor dari lingkungannya. Perubahan wujud zat tidak hanya terjadi karena suatu zat menerima atau menyerap kalor. Perubahan wujud zat dapat juga terjadi karena adanya pelepasan kalor. Ya, jadi karena adanya pelepasan kalor. Skema perubahan wujud zat dijelaskan pada gambar di samping ini. Perhatikan gambarnya. Nah, yang bertanda hijau itu berarti menerima kalor, kemudian yang berwarna merah berarti melepaskan kalor. Dari padat ke cair itu berarti dia menerima kalor, sedangkan dari cair ke padat membeku itu berarti melepaskan kalor. Kemudian dari cair ke gas itu menguap berarti dia menerima kalor, sedangkan dari gas ke cair mengembun, ya, dari gas ke cair ya itu berarti mengembun. Kemudian dari padat menjadi gas itu menyublim berarti menerima kalor, kemudian gas menjadi padat itu mengkristal, ya, itu disebut melepaskan kalor. Nah, perhatikan gambarnya. Yang pertama, mencair atau melebur dan membeku. Mencair merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Sebaliknya, membeku adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Benda yang mencair menyerap kalor, sedangkan benda yang membeku melepaskan kalor. Suatu zat berwujud padat diubah menjadi cair dengan cara memanaskan zat tersebut sampai titik apa? Titik leburnya. Titik lebur adalah suhu minimum yang diperlukan suatu zat berwujud padat untuk berubah wujud menjadi cair. Banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat untuk berubah wujud dari padat menjadi cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Suhu ketika suatu zat membeku seluruhnya disebut titik beku. Banyaknya kalor yang dilepaskan oleh 1 kg zat untuk berubah dari cair menjadi padat, titik bekunya disebut kalor beku. Kemudian banyaknya kalor untuk melebur maupun banyaknya kalor untuk membeku dalam kurung Q besar dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Q sama dengan M dikali L. Keterangannya, Q adalah banyaknya kalor untuk melebur atau kalor yang dilepaskan untuk membeku. Dalam satuannya joule atau dilambangkan dengan huruf J besar. Kemudian M adalah massa zat. Satuannya kilogram. Di sini massa zat yang melebur atau membeku. Kemudian L besar adalah kalor lebur atau kalor beku. Satuannya joule per kilogram.
Perhatikan contoh soal berikut. Aluminium sebanyak 5 kg diberi kalor sehingga melebur seluruhnya. Jika kalor lebur aluminium 403.000 Joule per kilogram, berapa kalor yang dibutuhkan dalam proses peleburan tersebut? Penyelesaian. Diketahui M sama dengan 5 kg. L besarnya adalah 403.000 Joule per kilogram. Ditanyakan adalah kalor yang dibutuhkan dalam kurung Q. Jawab, rumusnya tadi apa? Q sama dengan M dikali L. M nya tadi adalah 5 kg, L nya tadi adalah 403.000 Joule per kilogram. Tinggal kita kalikan 5 dikali 403.000, hasilnya adalah 2.500.000 Joule. Nah, kalau dijadikan bilangan campuran itu sama dengan 2015 dikali 10 pangkat 6 Joule. Kalau dikalikan hasilnya sama, dapatnya tadi yaitu 2.500.000. Jadi kalor yang dibutuhkan dalam proses peleburan tersebut sebesar 2,015 kali 10 pangkat 6 Joule. Kemudian yang kedua, menguap dan mengembun. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, sebaliknya, mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Penguapan memerlukan yang namanya kalor. Peristiwa ini dapat kalian ketahui ketika ibu kalian menjemur pakaian yang basah. Bisa diperhatikan pada gambar A. Kemudian ibu kalian mencari tempat yang terpapar sinar matahari agar pakaian cepat kering. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, gambarnya ada 3 perwakilan dari masing-masing peristiwa daripada menguap dan mengembun. Nah, kemudian prinsip penguapan juga dimanfaatkan untuk mengeringkan gabah, gambar B, dan pembuatan garam dalam kurung gambar C. Nah, penguapan dapat dipercepat dengan upaya-upaya berikut. Yang pertama, memanaskan zat. Yang kedua, memperbesar luas permukaan zat. Yang ketiga, mengalirkan udara kering di permukaan zat. Kebalikan dari menguap adalah mengembun. Pernahkah kalian melihat titik-titik air di permukaan gelas yang berisi air es? Titik-titik air tersebut adalah embun. Nah, adalah embun tadi ya. Embun. Uap air di udara melepaskan kalor ke lingkungan sehingga uap air berubah menjadi embun. Pengembunan terjadi karena suhu pagi hari rendah sehingga kalor yang dimiliki uap air dilepaskan ke lingkungan. Kalian juga dapat menemui peristiwa pengembunan ketika berada di dalam mobil saat hujan deras. Nah, untuk menghindari pengembunan di dalam mobil digunakan yang namanya AC. Banyak sekali peristiwa pengembunan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa pengembunan tadi. Nah, banyaknya kalor yang dilepas oleh 1 kg zat untuk berubah dari uap menjadi zat cair pada titik embunnya disebut kalor embun. Banyaknya kalor uap atau kalor embun dalam kurung Q suatu zat dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. Perhatikan, Q sama dengan M dikali U. Keterangannya, Q sama dengan banyaknya kalor yang untuk menguap atau kalor untuk mengembun, satuannya Joule. Kemudian M adalah massa zat yang menguap atau mengembun, satuannya kilogram. U adalah kalor atau kalor uap atau kalor embun, Joule per kilogram satuannya.
Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, berapakah kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan 4 kg air pada titik didihnya jika kalor uap air 2.260.000 Joule per kilogram? Penyelesaian, diketahui M-nya 4 kg, L besarnya sama dengan 2.260.000 Joule per kilogram. Yang ditanyakan adalah kalor yang dibutuhkan, berarti Q. Jawab, Q sama dengan M dikali U. M-nya tadi 4 kg, U-nya adalah 2.260.000 Joule per kilogram. Tinggal kita kalikan. Dapatnya adalah 9.040.000 Joule. Atau dijadikan bilangan campuran, yaitu 9,040 kali 10 pangkat 6 Joule. Jadi kalor yang dibutuhkan dalam proses penguapan tersebut sebesar 9,040 kali 10 pangkat 6 Joule. Nah, selanjutnya menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud padat menjadi gas atau sebaliknya. Kalian dapat mengamati peristiwa menyublim pada kapur barus. Adapun perubahan wujud dari gas menjadi padat dapat kalian temui pada peristiwa timbulnya jelaga pada lampu minyak dan corobong asap. Nah, kemudian yang keempat, perubahan wujud pada air. Ya, air dapat berwujud padat, cair, dan gas sesuai dengan suhunya. Di bawah 0 derajat air berwujud padat yang dikenal sebagai es. Pada suhu 0 derajat sampai 100 derajat Celcius air berwujud cair. Nah, ini dijelaskan pada grafik di samping, diperhatikan. Kalau negatif 10 dia berbentuk air, kemudian menjadi 0 itu mencair esnya, kemudian pada derajat 100 derajat Celcius dia akan menguap ya. Nah, demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat, bisa dipahami, dimengerti, dan dipelajari kembali. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.